rekan semuanya. Izinkan saya memaparkan penjelasan tentang proyek yang telah saya lakukan bersama teman-teman tugas kelompok, yaitu dengan judul menggali peran HR perusahaan lokal dalam mewujudkan kesempatan kerja penuh dan layak dengan upah setara bagi perempuan dan laki-laki, pemuda dan difabel di Indonesia terkait SDGs nomor 8, yaitu Decent Work and Economic Growth. Adapun latar belakang dari proyek ini adalah di Indonesia, upaya mencapai lapangan kerja penuh dan pekerjaan yang layak dengan upah yang setara merupakan prioritas nasional yang kritis. Sejalan dengan agenda pekerjaan layak Organisasi Buruh Internasional atau ILO, ILO mendefinisikan pekerjaan layak sebagai pekerjaan produktif yang menjamin penghasilan yang adil, keamanan tempat kerja, perlindungan sosial, kesempatan yang setara, dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Kerangka kerja ini didasarkan pada 4 pilar, yaitu yang pertama hak di tempat kerja, masuk kebebasan berserikat, penghapusan kerja paksa dan kerja anak, serta non-diskriminasi. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, serta dialog sosial. Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam mengurangi pengangguran, dengan tingkat pengangguran nasional turun menjadi 4,76% pada awal 2025. Namun, tantangan struktural tetap ada, terutama dominasi pekerjaan informal yang mencapai hampir 60% dari tenaga kerja dan seringkali tidak memiliki keamanan kerja dan manfaat sosial. Hal tersebut dikarenakan paling utamanya ada 2 hal, yaitu ketidaksetaraan gender dan kesenjangan pendidikan dan keterampilan. Yang pertama, ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender tetap peningkatan signifikan dalam mencapai upah yang setara untuk pekerjaan yang setara. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO nomor 100, perempuan rata-rata mendapatkan upah 22% lebih rendah daripada laki-laki di semua tingkat pendidikan, mencerminkan diskriminasi yang mendalam, segregasi pekerjaan, dan keterbatasan transparansi upah. Ketidaksetaraan ini diperparah oleh bentuk pekerjaan non-standar seperti pekerjaan sementara dan informal yang secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dan menghambat akses mereka terhadap kondisi kerja yang layak. Yang kedua, kesenjangan pendidikan dan keterampilan. Kesenjangan pendidikan dan keterampilan semakin memperburuk masalah ini, dengan hanya 12,66% tenaga kerja yang memiliki gelar sarjana dan banyak perusahaan kesulitan menemukan tenaga kerja terampil yang berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan upah. Rumusan permasalahan dari proyek ini yang pertama tentang kesetaraan upah, bagaimana perusahaan memastikan upah yang setara bagi karyawan yang melakukan pekerjaan dengan nilai yang sama di berbagai departemen dan tingkat pekerjaan. Yang kedua, penempatan kerja penuh. Strategi apa yang digunakan Departemen SDM untuk mempromosikan penempatan kerja penuh di perusahaan, termasuk perekrutan, retensi, dan pengurangan tingkat pergantian karyawan. Yang ketiga, pengembangan karyawan. Bagaimana program pengembangan dan pelatihan karyawan dirancang untuk membantu dan mendukung kemajuan karir dan membantu menutup kesenjangan keterampilan. Yang keempat, kondisi kerja layak. Apa kebijakan atau praktik yang diterapkan perusahaan untuk memastikan kondisi kerja yang layak, termasuk keselamatan, keseimbangan kerja hidup, dan kesejahteraan karyawan. Yang terakhir, tentang pemantauan diskriminasi, bagaimana Departemen SDM memantau dan menangani ketidaksetaraan atau diskriminasi terkait gender, usia, atau faktor lain yang dapat mempengaruhi upah yang setara dan kesempatan kerja. Tujuan dari proyek ini terdapat 2, untuk komunitas masyarakat terkait SDGs dan untuk mahasiswa. Untuk komunitas, yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pekerjaan yang layak dan setara sebagai pendorong pengurangan kemiskinan. Mendukung pembentukan pasar tenaga kerja inklusif yang memberikan peluang bagi pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal, sehingga memperkuat kohesi sosial dan ketahanan ekonomi. Lalu mempromosikan pemahaman tentang bagaimana pencapaian target SDGs 8 berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas, termasuk pemberantasan kemiskinan dan kesetaraan gender. Untuk mahasiswa terkait self-awareness, adaptability, and collaboration, yaitu untuk meningkatkan kesadaran diri mengenai realitas pasar tenaga kerja, termasuk tantangan terkait pekerjaan, kesetaraan upah, dan hak-hak di tempat kerja di Indonesia. Yang kedua, mengembangkan keterampilan adaptasi dengan mengekspos pada tren ekonomi dan sosial yang berkembang yang mempengaruhi pekerjaan yang layak dan peluang kerja. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan
kolaborasi melalui diskusi kelompok, proyek, atau kemitraan dengan perusahaan lokal atau organisasi masyarakat yang berfokus pada promosi pekerjaan yang layak dan upah yang setara. Fondasi konseptual dari proyek ini yang pertama ada teori dari desain work dari ILO. Konsep pekerjaan layak dari ILO tahun 1999 menjadi dasar SDGs 8, mencakup peluang kerja produktif, penghasilan adil, keamanan kerja, serta hak-hak pekerja tanpa diskriminasi. Yang kedua, Human Capital Theory oleh Becker tahun 1964. Pendidikan dan pelatihan meningkatkan produktivitas dan pendapatan, namun ketimpangan upah menunjukkan bahwa pendidikan saja tidak cukup menghapus diskriminasi struktural. Selanjutnya ada Social Justice Theory oleh Rawls tahun 1971. Ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika memberikan manfaat terbesar bagi kelompok orang beruntung seperti perempuan, pemuda, dan difabel. Mendukung perlunya kebijakan upah setara. Selanjutnya ada Institutional Theory oleh Dimajian Powell tahun 1983. Organisasi dipengaruhi norma sosial dan tekanan eksternal untuk mengikuti praktik yang sah secara sosial seperti non-diskriminasi dan inklusi tenaga kerja. Studi dari World Bank tahun 2021 menunjukkan bahwa di Indonesia, perempuan dan penyandang disabilitas seringkali terhambat oleh norma sosial, akses pendidikan terbatas, dan diskriminasi langsung di tempat kerja, meskipun memiliki kualifikasi setara. Ketimpangan upah gender di Indonesia mencapai rata-rata 22%, data dari ILO tahun 2023. Literatur ini memperkuat bahwa pencapaian SDGs 8 bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga memerlukan keterlibatan sektor swasta, terutama dalam mengadopsi praktik ketenagakerjaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Metode pelaksanaan proyek ini yaitu observasi dan wawancara. Kami mengobservasi dan mengidentifikasi kelompok atau komunitas yang relevan, misalnya organisasi penyandang disabilitas, kelompok perempuan pekerja, atau serikat pekerja muda. Lalu melakukan observasi lapangan di tempat kerja atau lingkungan yang relevan, serta melakukan program discussion atau wawancara dengan perwakilan kelompok target untuk memahami pengalaman, tantangan, dan harapan mereka terkait kesempatan kerja, pekerjaan layak, dan upah yang setara. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 20 Juli 2025 dengan online interview dengan narasumber kami yaitu HR Recruitment dari PT Mata Lestari. Kenapa kami memilih HR? Karena Departemen SDM memberikan perspektif langsung tentang praktik ketenagakerjaan, kebijakan upah, dan kondisi tempat kerja. Selain itu, mencerminkan realitas pasar tenaga kerja Indonesia, termasuk pekerjaan informal, ketidaksetaraan gender, dan tantangan keterampilan, sehingga temuan menjadi relevan dan dapat diimplementasikan. Hasil temuan berdasarkan hasil wawancara dengan supervisor higher recruitment PT Manu Bulan Lestari, perusahaan pertambangan lokal yang berada di Kutai Barat, ditemukan bahwa peran Departemen SDM telah sejalan dengan tujuan SDGs ke-8, yaitu yang pertama kebijakan gaji yang non-diskriminatif. Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan, PT Manu Bulan Lestari menerapkan prinsip non-diskriminasi gender dan usia. Upah non-staf mengikuti UMR atau UMK, sedangkan staf menggunakan sistem grade. Perbedaan gaji hanya berdasarkan posisi, keterampilan, risiko, jenis pekerjaan, dan pengalaman, bukan dari jenis kelamin. Yang kedua, status kepegawaian dan retensi. Sebagian besar karyawan berstatus kontrak atau PKWT karena perusahaan baru beroperasi sejak 2021, sebagian lainnya tetap atau PKWTT. Strategi retensi meliputi upah kompetitif, jalur karir yang jelas, dan fasilitas memadai di lokasi terpencil. Yang ketiga, pengembangan SDM dan perekrutan lokal. Pelatihan berbasis training needs analysis atau TNA tanpa membedakan gender. Prioritas perekrutan yaitu ada pada tenaga kerja lokal di ring 1 dan 2. Selain itu, menyediakan program Press Operator Development Program untuk lulusan baru, termasuk pelatihan alat berat dengan kesempatan bagi perempuan. Yang keempat, peluang kerja inklusif. Peluang bagi perempuan terbuka di berbagai bidang seperti engineer, environment, and safety jika memenuhi kualifikasi. Untuk difabel, rekrutmen belum dibuka di area operasional karena risiko yang tinggi, namun peluang tetap ada untuk posisi di kantor. Yang terakhir, keselamatan kerja dan kesejahteraan. Wajib memiliki sertifikasi POP atau pengawas operasional pertama bagi pengawas dan penerapan CSA. Prioritas pembangunan fasilitas karyawan dan sarana hiburan untuk lingkungan kerja yang nyaman dan inklusif, mengingat lokasi berada di daerah terpencil.
Rancangan solusi untuk memperkuat implementasi SDGs 8 di PT Manapula Lestari, yaitu yang pertama, meningkatkan inklusivitas tenaga kerja, contohnya membuka peluang rekrutmen bagi penyandang disabilitas di posisi aman, seperti administrasi atau kantor dengan mempertimbangkan keselamatan, menjamin akses setara bagi perempuan ke posisi lapangan dengan dukungan keselamatan dan mentoring. Yang kedua, mendukung partisipasi perempuan di posisi operator dengan menyediakan masa adaptasi pasca pelatihan FODP, fasilitas dan APD sesuai kebutuhan perempuan, pendampingan mentor lapangan, serta menawarkan pilihan jalur karir non-lapangan tanpa mengurangi akses ke posisi lapangan. Yang ketiga, memperkuat program pengembangan SDM dengan menyediakan pelatihan berkelanjutan sesuai tema di semua level dan menyusun karir path yang jelas untuk mendorong perkembangan dan retensi karyawan. Yang terakhir, menjaga daya saing dan transparansi pengupahan dengan memastikan struktur gaji kompetitif di industri pertambangan, transparan dan berbasis posisi, keterampilan, risiko, serta pengalaman. Nah, serta menyediakan intensif tambahan untuk mendorong retensi karyawan. Refleksi pribadi saya selama melakukan proyek ini yaitu proses wawancara ini meningkatkan kesadaran diri saya akan nilai-nilai keberlanjutan dan inklusivitas kerja. Saya menyadari pentingnya peran HR dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan mendukung keberlanjutan sosial, terutama di perusahaan seperti PT Manur Lestari yang beroperasi di daerah terpencil dengan risiko kerja yang tinggi. Saya belajar tentang adaptasi kebijakan rekrutmen untuk memberikan peluang bagi perempuan dan menjaga keselamatan kerja, serta bagaimana fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan strategi dengan kondisi lapangan adalah kunci keberhasilan HR. Kolaborasi antar berbagai departemen dan karyawan sangat penting untuk kebijakan yang efektif dan hubungan industrial yang baik. Pengalaman ini memberikan wawasan praktis dan refleksi penting dalam pengembangan pribadi saya, khususnya dalam kesadaran diri, kemampuan beradaptasi, dan kerjasama dalam kerja yang dinamis dan mendatang. Kesimpulannya adalah PT Manapula Lestari telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip kesempatan kerja penuh dan layak dengan upah setara sesuai dengan SDGs 8 melalui kebijakan pengupahan adil, strategi retensi, dan program pengembangan SDM. Namun tantangan masih ada dalam mempertahankan partisipasi perempuan di posisi lapangan dan membuka peluang kerja bagi Pabil di area operasional. Saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, melakukan evaluasi berkala kebijakan inklusivitas, memberikan dukungan adaptasi pasca pelatihan bagi perempuan di posisi lapangan, membuka peluang kerja bagi difabel di bidang operasional, memperluas program pelatihan peningkatan keterampilan, meningkatkan komunikasi dua arah antara manajemen dan karyawan, menjaga daya saing gaji dan transparansi pengupahan, serta meningkatkan fasilitas dan dukungan kesehatan karyawan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.